Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Steran Bria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas makalah tugas ketiga kuliah Teori Sosiologi Klasik, mereview buku tentang tenaga kerja di masyarakat. Baik, langsung pada intinya saja. Yang pertama, bab 1, definisi tenaga kerja di masyarakat, kata pengantar untuk edisi pertama. Segalanya merupakan upaya untuk memperlakukan fakta kehidupan moral secara sesuai dengan metode ilmu positif. Namun istilah metode ini telah ada digunakan dengan cara yang mendistorsi maknanya. Dan itulah yang kami lakukan tidak berlangganan. Para moralis yang menyimpulkan doktrin mereka bukan dari prinsip priori, tetapi dari beberapa proposisi yang dipinjam dari satu atau lebih dari ilmu-ilmu positif seperti biologi, psikologis, atau sosiologi. Istilah mereka moralitas ilmiah. Ini bukanlah metode yang kami usulkan untuk diikuti. Kami melakukannya tidak ingin mendedukasi moralitas dari sains, tapi untuk membentuk ilmu moralitas yang sangat berbeda. Fakta moral adalah fenomena seperti yang lainnya. Mereka terdiri dari aturan tindakan yang dikenali oleh orang tertentu karakteristik yang berbeda. Kata pengantar untuk edisi kedua, beberapa komentar tentang grup profesional. Dalam menerbitkan ulang buku ini, kami menahan diri untuk tidak memodifikasi aslinya struktur. Sebuah buku memiliki individualitas yang harus dipertahankan. Ini sepatutnya membiarkan utuh penampilan yang telah dikenalnya. Namun ada satu ide yang tetap agak kabur di edisi pertama, yang tampaknya berguna bagi kita untuk diungkapkan dengan lebih jelas dan tepat, dan untuk itu akan menyoroti bagian-bagian tertentu dari karya saat ini dan bahkan pada apa yang kita telah diterbitkan sejak. Ini menyangkut peran kelompok profesional dipanggil untuk memenuhi saat ini dalam organisasi sosial orang. Jika awalnya kita hanya menyinggung masalah ini, itu karena kami berniat untuk mengambilnya lagi, menjadikannya objek pelajaran khusus, karena keasyikan lain telah muncul untuk mengalihkan kita dari ini proyek, dan karena kami telah melihat kapan akan mungkin bagi kami untuk melaksanakannya keluar. Kami ingin memanfaatkan edisi kedua ini untuk menunjukkan caranya pertanyaan ini terkait dengan subjek yang dibahas di sisa buku ini, menunjukkan istilah-istilah yang diajukan, dan berusaha secara khusus buang alasan yang kami menghalangi terlalu banyak pikiran untuk mengetahui urgensi dan pentingnya masalah itu. Tujuan dari kata pengantar baru. Fungsi dari definisi tenaga kerja. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang itu menunjukkan sistem gerakan hidup, terpisah dari efeknya. Di lain kali itu mengungkapkan hubungan yang sesuai dengan ada di antara gerakan-gerakan ini dan kebutuhan tertentu organisme. Jadi kita berbicara tentang fungsi pencernaan atau pernafasan dan lain-lain, tapi kami juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi mengontrol penyerapan ke dalam organisme cairan atau zat pada yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Kami juga mengatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi memasukkan gas ke jaringan hewan, diperlukan untuk menopang kehidupan dan lain-lain. Dalam pengertian kedua inilah kami bermaksud istilah. Jadi untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja itu untuk menyelidiki gerbang kebutuhan yang sesuai. Setelah
pertanyaan ini diselesaikan, kita akan dapat melihat apakah kebutuhan itu sama dengan kebutuhannya sesuai dengan aturan perilaku lainnya yang karakter moralnya tidak perlu dipersoalkan. Jika kami memilih istilah ini, itu karena istilah lain tidak tepat atau ambigu. Kita tidak dapat menggunakan tujuan atau tujuan dan berbicara tentang tujuan dari pembagian kerja, karena itu akan mengandaikan bahwa pembagian kerja. Bab 2. Solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah satu melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan setiap tindakan yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi terhadap pelaku kejahatan, teror, reaksi, karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki, oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tapi tidak kurang pasti itu semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Fakta hukum itu kecuali karena perbedaan derajat selalu dan di mana-mana sama. Keesahan dari efek mengungkapkan kesatuan penyebab tidak diragukan lagi. Masalah penting Blades tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam undang-undang masyarakat tunggal, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui dan dihukum di berbagai jenis masyarakat. Bab 3. Solidaritas yang timbul dari defisit tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukuman itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri khas yang dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebusan, melainkan hanya sekedar pemilihan status quo ante. Menderita proporsi pelanggaran tidak dibebankan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya. Hanya cara mengembalikan waktu untuk memulihkan masa lalu sejauh mungkin keadaan normal. Memang benar Tarde percaya bahwa dia telah melakukan semacam hukuman pidana perdata dalam pemberian biaya yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Bab 4. Bukti lain dari teori sebelumnya. Namun, karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah kebijaksanaan. Sebelum melanjutkan lebih jauh untuk mengonfirmasi mereka sekali lagi, verifikasi segar semua lebih berguna, karena itu akan memberikan kita kesempatan untuk menetapkan hukum yang sementara itu akan berfungsi untuk membuktikan hasil, juga akan berfungsi untuk memperjelas segala sesuatu yang akan diikuti. Kalau dua macam solidaritas itu baru kita membedakan, memang anggapanlah ekspresi hukum yang telah kami nyatakan. Dominasi representasi hukum serf atau hukum koperasi harus lebih besar bila bersifat kolektif, jenis lebih jelas, dan pembagian kerja lebih sederhana. Bab 5. Jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensinya. Seseorang hanya perlu mengawasi kode hukum kami untuk mengkonfirmasi banyak hal. Posisi berkurang yang ditempati di dalamnya oleh hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Apa yang mendefinisikan yang pertama, di samping sistem yang luas itu terdiri dari
hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain. Semua hubungan-hubungan yang tunduk pada tindakan-tindakan pidana mewakili hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial pada umumnya. Kesadaran bersama menciptakan ikatan selain itu, yang melanggar itu menekan ada status yang lebih lemah atau kurang tepat dari kesadaran umum yang membuat efeknya terasa melalui moral dan opini publik tanpa sanksi hukum apapun yang menyertainya dan yang bagaimanapun juga berkontribusi untuk memastikan kohesi sosial. Namun, kooperasi hukum tidak sepenuhnya mengungkapkan balik semua ikatan yang dibentuk oleh pembagian tenaga kerja, karena itu memberikan kita juga hanya representasi sama dari keseluruhan ini bidang kehidupan sosial. Bab 6. Jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensi atau lanjutan. Demikianlah hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah satu atau hampir jadi, yang secara progresif kehilangan pijakan, dan soli organik sayangnya secara bertahap menjadi lebih besar. Namun cara yang ditempuh laki-laki saling bergantung dimodifikasi. Tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Akibatnya, jika proposisi sebelumnya akurat, harus mencoba untuk menentukan tipe ideal dari masyarakat yang kohesinya hanya akan dihasilkan dari kemiripan kita, harus membayangkan sebagian terdiri dari yang benar-benar homogen, massa yang bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain dan akibatnya tidak diatur dalam aturan apapun dalam hubungan satu sama lain. Disingkatnya, massa tidak akan memiliki bentuk atau organisasi tersebut. Baik, hanya ini saja yang saya dapat presentasikan. Sekian dan terima kasih.